Perkenalkan, nama saya Ahmad Priharyadi Gaib, NIM 21742011057, kelas A121, Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari ujian akhir semester Agama Islam tentang Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci ini pertama kali pada tanggal 17 Ramadan pada 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Surat-surat dalam Al-Quran diturunkan pertama kali di Gua Hiro, kota Mekah. Hingga sekarang pada tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai Nuzulul Quran atau hari turunnya Al-Quran. Sebagian telah meriwayatkan bahwa Al-Quran turun dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ini membutuhkan sekitar 23 tahun. Malaikat Jibril sebagai perantara pemberian wahyu Al-Quran kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa ketika wahyu kitab suci ini diturunkan untuk pertama kali, beliau terbujur kaku melihat malaikat Jibril. Ketika itu beliau melihat sayap dari malaikat Jibril terbentang dari ufuk barat hingga ufuk timur. Dialog singkat antara Nabi dan malaikat Jibril pun sempat membuat bingung karena Nabi Muhammad tidak paham. Satu, mengasihkan diri di Gua Hira. Pada saat malam turunnya wahyu kitab suci Al-Quran untuk pertama kalinya, Nabi Muhammad sedang mengasingkan diri di Gua Hiro. Ia merupakan putra dari pasangan Abdullah dan Aminah. Setelah mendapatkan wahyu pertama, dan itu merupakan pemandangan yang tidak biasa, Nabi pun terburu-buru pulang dan menceritakan pengalamannya kepada Khadijah, istrinya. 2. Nabi Muhammad sempat tidak paham apa yang telah disampaikan Jibril. Seperti yang kita tahu, wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Saat malaikat Jibril mengatakan ayat pertama yang berbunyi Iqra, Nabi membalas dengan mengatakan Ana biqari, artinya ialah saya tidak bisa baca. Pada saat Nabi Muhammad sempat tidak paham, maka Jibril mendekap Rasulullah hingga beliau sempat merasa sesak nafas. Setelah didekap, Jibril kemudian meminta Nabi untuk menirukannya, namun jawabannya selalu sama, sampai sebanyak 3 kali. Malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi sudah tidak sepatutnya Muhammad merupakan pengarang dari kitab suci karena beliau tidak bisa membaca. 3. Ragam hal ketika Nabi menerima wahyu Al-Quran. Ada beberapa pertanda ketika Nabi Muhammad akan menerima wahyu ini. Tanda pertama ialah terdengar suara gerincing lonceng. Setelah lonceng berhenti berbunyi, Nabi pun paham tentang suara tersebut. Bentuk berikutnya, malaikat Jibril datang menyerupai laki-laki ketika menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar kuasa Allah dalam menyampaikan wahyu kepada hambanya yang benar-benar dipilih. Hingga sekarang dan sampai kapanpun, Al-Quran menjadi kitab suci akhir zaman. Sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam untuk mengamalkannya. Isi kandungan Al-Quran. Sebagian umat Islam yang taat sudah seharusnya kita meyakini kitab-kitab Allah, karena hal ini merupakan wujud dari rukun iman yang ketiga. Kitab suci umat Islam ini memiliki berbagai macam kandungan isi Al-Quran yang terdapat di dalamnya bisa menjadi petunjuk serta pedoman hidup bagi manusia. Kitab suci ini terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Para ulama sendiri membagi turunnya Al-Quran yang dibedakan menjadi 2 periode. Periode pertama adalah periode Mekah dan kedua adalah Madinah. Periode pertama diturunkan selama 12 tahun pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Surat-surat yang turun pada kala itu disebut dengan surat Makkiyah. Sedangkan periode kedua berlangsung selama kurang lebih 10 tahun dan surat-surat yang turun disebut dengan surat Madaniyah. Isi kandungan dalam kitab suci ini mencakup berbagai hal. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah dan muamalah, yang ketiga akhlak, yang keempat hukum, yang kelima kisah masa lalu, yang keenam sains dan teknologi, serta keistimewaan dalam Al-Quran. Berikut berbagai keistimewaan dalam Al-Quran. 1. Sepanjang masa dan tanpa revisi. 2. Mudah dihafalkan.
3. Bahasa tidak dapat ditiru. 4. Membacanya adalah kebaikan. Pembagian surat-surat dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat 114 surat. Nama surat, susunan ayat, dan batasannya adalah menjadi ketentuan yang diterapkan dan diajarkan oleh Rasulullah sendiri. Ditinjau dari segi panjang dan pendeknya, surat-surat dalam Al-Quran terbagi atas 4 bagian, yaitu As-Sabut Tiwal, 2 Al-Miyun, 3 Al-Matsani, 4 Al-Mufassal. Nama lain dari Al-Quran berikut adalah Kitabullah atau Kitab Allah, 2 Al-Furqan, 3 Az-Zikir. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih dan jangan lupa bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terkhusus di Fakultas Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.